Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sering Hasanah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang literasi matematika dan gaya belajar. Literasi matematis. Definisi dari literasi matematis. Pertama, dalam PISA, literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematik dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Hal ini menuntut individu untuk mengenali peranan matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif dan reflektif. Yang kedua, definisi matematika yang diambil dari The Organization for Economic Cooperative and Development, yaitu literasi matematis merupakan kemampuan matematika yang komprehensif, menyangkut kemampuan merumuskan, menerapkan, menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks, menalar dan menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menurut Wilkins, menyatakan bahwa literasi matematis mencakup pengetahuan konten matematika, penalaran matematis, pemahaman dampak sosial dan manfaat matematika, pemahaman sifat sosial dan sejarah perkembangan matematika, dan disposisi matematis. Penelitian literasi matematis menekankan pentingnya kemampuan seperti pemodelan, pemecahan masalah, berpikir matematis, komunikasi, dan representasi, menggunakan bahasa matematika, reflektif, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menurut Steinke dan Turner, mengartikan literasi dalam konteks matematika adalah untuk memiliki kekuatan untuk menggunakan pemikiran matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Pemikiran matematika yang dimaksudkan meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan dan menjelaskan. Pola pikir ini dikembangkan berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta matematika yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Kesimpulannya, literasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks masalah kehidupan sehari-hari secara efisien. Matematika di sini mencakup seluruh konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika baik dari sisi perhitungan angka maupun keruangan. Selanjutnya ada indikator kemampuan literasi matematika. Ada 4 indikator kemampuan literasi matematika, yaitu merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah, menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah, dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada komponen kemampuan literasi matematis. Terdapat 7 komponen kemampuan yang terdapat dalam literasi matematika, yaitu komunikasi, matematisasi, menyajikan kembali, menalar dan memberi alasan, menggunakan strategi pemecahan masalah, menggunakan simbol, bahasa formal, dan teknik, menggunakan alat matematika. Selanjutnya ada gaya belajar. Definisi dari gaya belajar. Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntunan dari mata pelajaran. Willing mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Keefe memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Dunn dan Griggs memandang gaya belajar sebagai karakter biologis bawaan. Yang terakhir ada gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotor sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Definisi ini diambil dari NASSP dalam Ardana dan Willis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada 3, yaitu
Yang pertama, gaya belajar visual. Biasanya untuk mempelajari hal baru, tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahaminya. Yang kedua, ada gaya belajar kinestetik. Biasanya tipe ini akan merasa lebih mudah mempelajari sesuatu bukan hanya dengan membaca tapi juga mempraktikkannya. Yang ketiga, gaya belajar auditori. Nah, orang dengan tipe ini tidak akan masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengar pembicaraan dengan baik dan juga jelas. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis gaya belajar, sekarang di sini ada ciri-ciri dari setiap gaya belajar itu. Yang pertama ada ciri-ciri gaya belajar visual. Di sini, ciri-ciri dari gaya belajar visual itu yang pertama adalah bicara agak cepat, yang kedua mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, yang ketiga tidak mudah terganggu oleh keributan, yang keempat mengingat yang dilihat daripada yang didengar, yang kelima lebih suka membaca daripada dibacakan, yang keenam membaca cepat dan tekun, yang ketujuh seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, selanjutnya lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, terus lebih suka musik daripada seni, dan yang terakhir mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini yang pertama berbicara perlahan, kedua penampilan rapi, ketiga tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, yang keempat belajar melalui memanipulasi dan praktek, yang kelima menghafal dengan cara berjalan dan melihat, yang keenam menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, yang ketujuh merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, yang kedelapan menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, selanjutnya menyukai permainan yang menyibukkan, lalu tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu, dan yang terakhir menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Nah, dan yang terakhir ada ciri-ciri gaya belajar auditori. Ciri-ciri gaya belajar auditori ini yang pertama ada saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, yang kedua penampilan rapi, yang ketiga mudah terganggu oleh keributan, yang keempat belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, yang kelima senang membaca dengan keras dan mendengarkan, yang keenam menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang ketujuh, biasanya ia pembicara yang fasih. Yang kedelapan, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Yang selanjutnya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Lalu, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Yang selanjutnya, berbicara dalam irama yang terpola. Dan yang terakhir dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.